Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hadi Widianto, dosen Computer Science BINUS Bandung. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sensor-sensor pada Internet of Things. Sekarang kita berfokus pada komunikasi Internet of Things. Tanpa berlama-lama, silakan disaksikan. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku. Masih pada semangat kan belajar IoT-nya? Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam IoT. Jadi ada apa aja sih? Pasti pada penasaran kan? Yuk kita sama-sama belajar. Komunikasi IoT terdapat jaringan PAN atau Personal Area Network yang biasanya dimanfaatkan dalam teknologi IoT. Nah, jaringan ini biasanya digunakan dengan memanfaatkan fitur Bluetooth karena sangat efektif. Versi terbarunya Bluetooth sekarang yang dapat kita lihat yaitu Bluetooth 5.0. Komunikasi tanpa internet dan dengan internet sangatlah penting dalam IoT, karena dengan itu kita dapat mengkoleksi data sehingga tidak perlu langsung dikoneksikan dalam internet, ataupun dikoleksi dulu dengan teknologi nirkabel dan setelah lengkap berubah dikirim ke internet. Berikut merupakan beberapa cara komunikasi yang biasanya digunakan dalam perangkat IoT. Bluetooth. Yang pertama adalah Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, laptop, tablet, smartwatch, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth adalah untuk mempermudah berbagi file atau sharing file, seperti berbagi file audio, file dokumen, hingga menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Karena Bluetooth bisa menggantikan penggunaan kabel, maka penggunaannya mudah dan praktis. Cara kerja Bluetooth. Sistem Bluetooth terdiri atas sebuah radio transceiver, baseband link, manajemen dan kontrol baseband seperti prosesor core, PCM USB, interface, flash, dan voice codec. Lalu yang kedua, terdapat Zigbee. Zigbee dirancang untuk menyediakan konektivitas yang sangat efisien antara perangkat paket kecil. Sebagai hasil dari operasinya yang disederhanakan, yaitu 1 atau 2 kali lipat lebih kecil daripada perangkat Bluetooth yang sebanding. Harga untuk perangkat ini sangatlah kompetitif, dengan node penuh tersedia dengan harga yang lebih murah dibanding node Bluetooth. Zigbee ini biasanya dapat menghubungkan perangkat rumah tangga seperti alarm asap ke unit kontrol pusat. Jangkauan operasi maksimum yang ditentukan untuk perangkat Zigbee adalah 250 kaki atau setara dengan 76 meter. Lebih jauh daripada yang digunakan oleh perangkat berkemampuan Bluetooth loh. Lalu yang ketiga terdapat Z-Wave. Z-Wave adalah spesifikasi jaringan nirkabel yang dipimpin oleh perusahaan Denmark Zensees. Z-Wave sama seperti dengan Zigbee, yaitu merupakan protokol nirkabel yang pada dasarnya berfokus pada koneksi di rumah pintar. Dengan pesatnya perkembangan rumah pintar, semakin banyak pula perangkat yang terhubung ke setiap rumah orang. Banyak dari perangkat ini seperti sensor pintar, bohlam pintar, pengontrol, pemanas pintar, kunci pintar, soket pintar, dan lain-lain mendukung komunikasi timbal balik berdasarkan protokol standar Z-Wave. Hal yang perlu kalian tahu juga, dibandingkan dengan Wi-Fi, Z-Wave memiliki konsumsi daya yang jauh lebih rendah loh, tetapi jangkauannya lebih besar daripada Bluetooth. Z-Wave menggunakan gelombang radio berenergi rendah untuk berkomunikasi antar perangkat. Lalu yang keempat terdapat LoRa. LoRa atau Long Range adalah teknik modulasi radio yang dimiliki oleh Semtech. Teknologi LoRa menggunakan teknologi modulasi CSS atau Chirp Spread Spectrum yang memungkinkan untuk mengirim data jarak jauh berdaya rendah melalui pita ISM, Instrumentation Science and Medical, yang tidak berlisensi. Untuk mempermudah kalian lebih paham mengenai LoRa, berikut salah satu contoh implementasi dari teknologi LoRa yaitu jaringan IoT, pemantauan sesuatu jarak jauh, yaitu remote monitoring, dan banyak hal lagi. Dalam pemanfaatannya di bidang IoT, contohnya yaitu pada animal tracking. Animal tracking dapat membantu kalian untuk melacak lokasi hewan peliharaan ataupun hewan ternakan di mana memanfaatkan LoRa pada satelit nano. Lalu yang kelima terdapat HTTP. HTTP dalam IoT atau disebut juga dengan Hypertext Transfer Protocol
merupakan contoh dari IoT Network Protocol. HTTP dapat mengirimkan berbagai jenis data melalui web. HTTP ini menjamin data yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya agar tidak akan rusak atau terpecah belah karena dibangun di atas TCP atau Transmission Control Protocol. Banyak pula data yang dihasilkan oleh perangkat IoT menggunakan HTTP sebagai protokol yang paling umum. Namun, kurangnya protokol HTTP ini tidak disukai karena biayanya, masa pakai baterainya, penghematan energi, dan banyak kendala lagi. Lalu selanjutnya yang keenam terdapat COAP atau Constraint Application Protocol adalah suatu web transfer protokol khusus untuk penggunaan dengan node terbatas dan jaringan yang dibatasi. COAP yang juga merupakan suatu lightweight protokol yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengganti HTTP menjadi protokol pada layer aplikasi di dalam IoT atau Internet of Things. COAP menyediakan model interaksi, request atau response antara aplikasi dan endpoint. Dikarenakan COAP memiliki beberapa fitur yang menyerupai HTTP. COAP ini memiliki sebuah mekanisme retransmisi untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan sumber daya. COAP perlu mengoptimalkan panjang datagram untuk menyediakan komunikasi yang handal. Terdapat 4 tipe pesan yang digunakan dalam COAP untuk melakukan pertukaran data antara klien dan server. Berikut tipe-tipe pesan tersebut. 1. Confirmable atau CON, merupakan pesan yang berisi request dan memerlukan acknowledgement. Lalu yang kedua terdapat non-confirmable atau NON, merupakan pesan yang digunakan berulang secara teratur tanpa memerlukan acknowledgement. Yang ketiga terdapat acknowledgement atau ACK, merupakan pesan yang berisi respons. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu reset atau RST, merupakan pesan yang digunakan ketika pesan CON tidak diterima dengan benar atau terdapat konteks yang hilang. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir terdapat MQTT. MQTT adalah Message Queuing Telemetry Transport. Protokol merupakan sebuah protokol yang berjalan di atas stack TCP atau IP dan dirancang khusus untuk machine to machine yang tidak memiliki alamat khusus. Maksud dari kata tidak memiliki alamat khusus ini seperti halnya sebuah Arduino, Raspi, atau device lain yang tidak memiliki alamat khusus. Sistem kerja MQTT menerapkan publish dan subscribe data, dan pada penerapannya, device akan terhubung pada sebuah broker dan mempunyai suatu topik tertentu. Nah, apa sih broker, publish, subscribe, dan topik? Yang pertama, broker. Broker pada MQTT berfungsi untuk menghandle data publish dan subscribe dari berbagai device. Bisa diibaratkan sebagai server yang memiliki alamat IP khusus. Beberapa contoh dari broker yang ada seperti Mosquito, HiveMQ, dan Mosca. Lalu yang kedua terdapat publish, merupakan cara suatu device untuk mengirimkan datanya ke subscriber. Biasanya pada publisher ini adalah sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu. Yang ketiga, subscribe merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher. Subscriber dapat berupa aplikasi monitoring sensor dan sebagainya. Subscriber ini nantinya akan meminta data dari publisher. Lalu yang terakhir topik, seperti halnya pengelompokan data di suatu kategori tertentu. Pada sistem kerja MQTT, protokol ini topik bersifat wajib hukumnya. Pada setiap transaksi data antara publisher dan subscriber harus memiliki suatu topik tertentu. Untuk mereview materi tadi, kita terdapat soal yang harus kalian jawab ya. Seperti biasa, kita kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, 1. Sebutkan sistem kerja pada MQTT kecuali A. Broker, B. Publish, C. Subscribe, D. Drafting, dan E. Topik. Kita kasih waktu 10 detik ya. Nah, bener banget nih. Jawaban yang benar adalah D. Drafting. Lalu, pertanyaan yang kedua. Perangkat IoT yang menggunakan gelombang radio berenergi rendah untuk berkomunikasi antar perangkat dan memiliki jangkauan yang lebih besar daripada Bluetooth disebut A. Z-Wave, B. Z-Magnetic, C. Zigzag, D. Z-Wolf, dan E. Z-Electric. Kita kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya ya. Keren
keren banget nih kalian. Jawaban yang benar adalah Z-Wave, A. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan sekarang tentang macam-macam perangkat IoT? Semoga materi ini bermanfaat ya. See you in the next video. Bye-bye.